Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini yaitu saya ingin berbagi tentang Master League ini lagi, ya. Ini saya sudah mencapai master dan saya sudah mendapatkan poin di 169.000 poin. Oke, jadi bisa dibilang ini sebenarnya saya udah kelar. Kenapa? Karena di sini kan dikasih tahu bahwa kita kalau misalnya final skornya 150.000 itu kita udah pasti dapat hadiah utamanya di nanti di apa maksudnya akhir season gitu loh, nanti tanggal 31. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya bisa sampai kita tembus 150.000 di master ini, ya kan? Nah, kita harus tahu dulu unit yang saya pakai. Sebelumnya mesti tahu unit yang saya pakai itu lakusnya itu masih bintang 0. Lakusnya bintang 0. Lalu ini kita lihat dari formasi aja biar lebih jelas. Nah, lakus bintang 0 ya, saya nggak ada no limit break ya. Lalu ini SF kita max limit break, ini tembus, kita lihat ya, CP nya tembus 33.000. Lalu damage attack nya tembus 21.000. Oke. Dan ini sisanya ada aerial bintang 1 yang ini tembus 14.000 attack nya. Oke. CP nya 25. Lalu di sini ada Sasabi dulu, kita lihat dulu. Sasabi ini attack-nya tembus 17.000 ya, gede ya. 17.000 itu gede banget. Terus CP-nya 28. Nah, di sini ada Hyperion. Hyperion ini dia darahnya 15.000, defense-nya itu 11.000. Yang ini CP-nya 21. Nah, yang ini CP-nya sampai 23.000 ya. Lumayan tinggi. SSR tapi CP sampai tembus 23.000, itu tinggi banget. Darahnya 18.000, itu gokil banget ya. Defense-nya 15.000, itu gigi parah ya kan, itu gila banget. Makanya kenapa ini unit tanky banget. Nah, kenapa kok pakai ini pilotnya ini, karena pilot yang ini itu ada nambahin status buat si ini, si Astray ini red friend. Oke, kita lihat di sini unitnya, kita bahas dulu biar nanti kita tahu gitu loh ya kan, unitnya apa aja saya spill ya kan, karena ada yang minta tolong dong di spillin itunya apa, itemnya apa aja yang dipakai. Oke, ini si Strike Rhythm itu saya pakai yang penambahan attack-nya 12%. Kenapa saya pakai yang attack-nya nambah 12%? Kok nggak pakai yang nambahin mob aja biar dia makin cepat jalan? Ada alasannya. Saya berharap justru musuh yang jalan duluan daripada saya. Kenapa? Karena dengan musuh yang jalan duluan itu kita diuntungin, karena musuh itu kalau SF-nya jalan duluan, kita counter, dia udah sekarat. Nah, tanki kita itu kan kuat, dipukul sama SF nggak bakal mati. Jadi makanya kenapa saya lebih milih dia jalan duluan daripada saya. Oke ya, ini adalah unit yang saya gunakan SF-nya ya. Terus ininya skillnya udah maksimum ya, semuanya udah level 5, termasuk ultinya ini juga sudah level 5 mentok. Oke, lalu kita masuk ke unit Sasabi. Sasabi saya pakai yang itemnya penambahan yaitu 10% dari ini stack expert. Jadi kita bisa dapetin kalau kita kelarin stack expert yang pertama.
Oke ya, ini udah limit break 1. Terus juga skillnya di sini kita skill ini doang yang belum max karena nggak ada item ininya, kita masih belum punya. Oke, ini adalah Sazabi. Lalu masuk ke si Ariel. Ariel ini saya pakai item yang nambahin 10%. Oke, 10%. Lalu ininya skillnya full penuh. Lalu juga di sini ada si ini nggak ada ininya, jadi otomatis masih level 3. Ini yang Ariel. Oke, ini udah masuk ke tankinya. Ini yang ini dulu deh, yang ini dulu. Super Hyperion. Super Hyperion item yang saya pakai itu menambahin darahnya. Oke, nambahin darah. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada item yang lebih bagus lagi gitu, yang persenan nggak ada. Makanya saya pakai yang nambah darah, karena yang lain nggak ada yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, bagusnya Hyperion kenapa? Hyperion kuat menahan serangan SF karena di sini dia reduce damage 30% nih di skill ketiganya ini. Ya, pasif dari Gundamnya itu reduce damage 30%. Terus juga di sini dia itu increase attack dan defense yaitu 25%. Ya kan? Makanya dia itu kalau musuhnya itu dari Space Series, artinya musuhnya ada dari Space Series gitulah. Makanya kenapa dia itu kuat banget, nahan badan gitu waktu diserang sama SF nggak mati, karena dia itu pasifnya lumayan bagus. Oke. Nah, ini adalah Hyperion. Lalu selanjutnya si Astray. Kenapa saya waktu kemarin nggak pakai Astray? Karena waktu kemarin saya lupa kalau saya punya item buat naikin apa namanya, bintang, naikin bintangnya ke tambah 1 gitu. Saya lupa saya punya item ini nih. Saya lupa saya punya item ini, ya kan. Setelah saya ini lihat, saya ingat saya baru ada, makanya saya naikin dia. Sebenarnya si Saikoro ini bagus, bukannya nggak bagus ya. Saya bilang Saikoro lebih tinggi CP-nya, itu 16.000. Ini masih 15.000. Padahal itemnya udah item yang penambah persenan loh. Tapi tetap Saikoro lebih tinggi. Padahal ini Saikoro itu nggak pakai yang persenan, hanya yang ini. Tapi kenapa lebih tinggi gitu? Karena emang dia lebih bagus. Cuma masalahnya dia itu nggak dapat tag-nya aja di apa PVP, makanya itu apa, dia susah bisa bersaing di sana. Nah, sedangkan kalau di sini si Asteroid Frame ini dia itu bagus. Kenapa? Karena dia pertama ada itemnya ini khusus yang kemarin ada eventnya dari Seed. Lalu bukan hanya itu saja, dia juga di sini yang pasifnya ini biasa aja, nggak ada yang bagus. Yang bagusnya itu di sini ya. Dia itu one shot killer, sama ada protagonisnya. Jadi makanya dia nambah 50% status yang dia dapatkan dari nanti PVP gitu. Makanya kenapa dia lebih bagus, karena dia nambahinnya 50%. Kalau Saikoro kan cuman dari one shot killer jadi 30% doang. Kalau dia nambah sampai 50%, makanya kenapa dia ini bagus banget untuk PVP. Kenapa saya pakai dia gitu loh. Terus kedua, pilotnya juga lumayan. Maksudnya bukan hanya ini, pilotnya dia ada pilot khusus, sehingga
kita kalau pakai pilot dia nambah 10% lagi, yang otomatis kan makin kuat tuh defense-nya, otomatis dia akan tanky banget, nggak gampang mati untuk dipukul ya kan. Makanya kenapa saya pakai unit yang seperti ini ya, ada alasannya gitu loh. Kenapa kok nggak pakai Barbatos? Barbatos kalau kita pakai cuma nambah 20% dari tag PVP doang, sedangkan dari Lacus nggak kepake gitu loh, nggak dapet. Oke, itu adalah unitnya ya. Saya sudah spellin semua yang saya pakai apa aja ya kan, unitnya. Sekarang kita coba lihat ininya. Poin yang saya dapatin mentok di angka 169 ya, 169.000 itu poin tertinggi yang bisa saya dapatkan, karena ini unit musuh yang saya lawan itu semua udah saya kalahin dan mentok di angka segitu. Ini saya menang semua ya, sampai saya lawan yang ada unit yang sampai ini MLB Zeta, MLB SF, MLB si Justice, terus Lacusnya bintang 2, terus si ininya siapa, Sazabinya bintang 1, tapi bisa menang ya kan. Ini maksudnya luar biasa sekali musuhnya ini ya kan. Ini saya udah nggak bisa lawan dia, tapi kita bisa lihat replaynya. Kenapa bisa menang? Karena posisi kita itu, strategi itu penting banget. Makanya kenapa kita itu kalau misalnya mau bisa lawan musuh-musuh yang kayak gini itu penting banget positioningnya gitu. Kita lihat replaynya aja ya, bagaimana kok saya bisa menang lawan dia gitu, dan bisa dapat poin sampai tinggi sekali dari dia. Ini adalah gameplaynya. Nah, di sini saya sengaja taruh si Ariel di depan untuk ngedebuff dulu musuh-musuhnya. Karena apa? Saya ingin itu akan matiin dia dulu gitu loh, si SF dia, karena dia lumayan tanky ya. SF saya pukul aja nggak kerasa, nggak mati, padahal udah kena serangan dari Ariel tapi dia nggak mati gitu SF dia, karena sangat tanky banget gitu loh SF dia. Penambahan status dia lebih tinggi daripada saya punya. Nah, inilah gunanya tanknya. Kita punya unit-unit yang utama itu nggak mati. Nah, ini juga kenapa saya pakai support di Sazabi, biarnya itu kayak gini, dia otomatis maksudnya bisa bantu nyerang. Waktu musuhnya nyerang kita bisa nge-counter gitu loh, mati kan, dia serang dia bisa mati sendiri. Nah, di sini lah kita bisa matiin SF dia. Makanya penting banget kita mengatur strategi di bidang ini. Kalau kita nggak bener-bener atur strateginya ya, pasti kita nggak bisa menang di stack kayak gini, lawan musuh yang seperti gini. Ini Zeta bintang 3 ya, ini bukan main-main, ini Zeta bintang 3 ya. Di sini kita lihat kita bisa menang kan. Nah, Zetanya bisa mati, kenapa? Karena Zetanya nggak dapat buff dari Lacus, jadi Zetanya agak kurang punya ininya, kekuatan ya. MVP-nya di Sazabi. Sazabi pakai pilotnya Amuro tapi MVP, anjay, ngeri ya. Jadi makanya kita yang penting gimana cara gameplaynya gitu buat lewatin musuh-musuh seperti ini. Ini juga itu udah Lacus bintang 2 ya. Ini ada yang Lacus bintang 3, bentar saya lihat Lacus bintang 3 yang mana, kita cari Lacus bintang 3. Nah, Lacus bintang 3 ini kita lihatnya, kita lawanin Lacus bintang 3 ya. Ini ada si SF bintang 3,
Exia bintang 2, Sazabi bintang 1. Ini kayak Lecikna ya. Lecikna bintang 1. Kita lihat. Jadi kita jangan berpikir F2P itu nggak bisa menang. Kita bisa menang, tergantung cara kita mainnya aja. Ini Lakus bintang 3 plus FF bintang 3 nggak bisa bunuh tank kita. Tuh, SF dia mati. Kita nggak usah takut, SF dia udah mati. Otomatis gameplaynya makin jadi gampang karena unit utama dia udah mati gitu, ya kan? Yang lain damage-nya nggak kerasa gitu loh musuhnya. Pentingnya tuh, lihat dia kalau udah kena support 1 sama attack 1 udah sekarat, nanti diserang lagi udah mati. Nah, tanker kita udah maju, nanti dia mau serang unit SF kita, dia nggak bakalan bisa matiin karena tanker kita udah maju, ya kan? Oke, dia serang. Oke, dia serang, nggak bisa matiin gitu, dia nggak bisa matiin unit kita, otomatis kita udah sini udah menang. Pas kita jalan mati dia. Ya, jadi ini Lakus bintang 3 ya. Kita lawan Lakus bintang 3 dan menang. Jadi makanya nggak usah panik gitu. Lawan musuh-musuh kayak gitu nggak usah panik. Strateginya kita udah bener tahu, pasti bisa lewat. Oke? Kira-kira seperti itu gameplaynya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak ngerti boleh tanya di bawah, boleh diskusi di Discord karena saya ada bikin Discord. Kita masuk ke channel Discord saya, nanti saya akan kirim linknya di bawah kita bisa masuk ke channel itu. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya, lebih gampang di sana. Oke ya, jadi saya sampai di sini aja pembahasannya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan boleh di komentar di bawah ya. Terus dan juga jangan lupa like, subscribe channel ini dan dibagiin karena like, subscribe itu gratis ya. Tolong dibantu-bantulah biar channel ini makin berkembang. Kasih ya semuanya.